Halo pemirsa BTV, masih dalam program Di Balik Layar bersama berbagi inspirasi. Episode kali ini kita akan mengulas seputar Profesor Bambang Guritno. Beliau merupakan Rektor Universitas Brawijaya pada periode 2002 hingga 2006. Seperti apa kisah perjalanan beliau? Tetap di program Di Balik Layar bersama berbagi inspirasi. Halo, saya Bambang Guritno. Selamat datang di rumah saya. Pria kelahiran Surabaya 7 Juni 1945 ini merupakan guru besar Fakultas Pertanian dengan jurusannya Budidaya Pertanian. Meski sudah purna tugas, namun beliau masih memiliki semangat tinggi untuk mengajar dan membuat karya ilmiah. Purna tugas sebagai pegawai negeri sipil tahun 2015. Karena waktu itu tepat 70 tahun umur saya, namun tenaga saya masih bisa mengajar dan sebagainya, maka mendapatkan SK sebagai dosen dengan nomor induk dosen khusus ya, sampai berumur 79. Insya Allah bisa tercapai. Saya pada saat ini umur 73 dan kegiatan saya sampai tetap mengajar, membimbing baik untuk S1 dan juga untuk program pasca sarjana dan penulisan karya ilmiah. Dan selama ini karena menggunakan sistem daring, maka kebanyakan aktivitas berasal dari rumah. Mulai kuliah itu di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya tahun 1965, angkatan 65. Dan setelah itu selesai tahun 1974, karena kuliah di Brawijaya pada waktu itu cukup lama, rata-rata 7-8 tahun selesai. Itu pun ya sudah dianggap lancar. Pada waktu itu kegiatan pendidikan saya setelah S1, saya memperoleh kesempatan mendapatkan dana dari Novik, Netherlands University for Foundation International Cooperation dari negeri Belanda, mendapat beasiswa untuk belajar di negeri Belanda selama 1 tahun. Di sana saya mempelajari masalah ilmu analisa pertumbuhan tanaman menggunakan berbagai laboratorium di Universitas Wageningen, dan selanjutnya saya kembali, dan selanjutnya pada waktu itu diberi kesempatan juga untuk melanjutkan untuk ke S3, tapi karena juga masalah keluarga di sana, maka saya pulang. Saya akan lanjutkan di Indonesia saja, karena waktu itu dari keluarga saya baru menikah dan sudah meninggalkan keluarga 4 tahun, maka saya kembali, dan baru tahun 1979 saya mengikuti pendidikan S3 di Brawijaya, dan dengan pembimbing Profesor Dr. Sutono pada waktu itu, mengutamanya pembimbing keduanya adalah pembimbing saya di Belanda waktu itu adalah Profesor Michael Vlah, dan promotor yang ketiga adalah Dr. Gerard de Bruin. Jadi saya mengerjakan penelitian di sini. Saya ke Belanda menulis bolak-balik Malang, Belanda, dan akhirnya tahun 85 saya menyelesaikan studi S3 saya di Universitas Brawijaya, mendapatkan gelar doktor. Dan hal yang menjadi hambatan saya pada waktu itu, pada tahun 82, pembimbing utama saya, Profesor Dr. Sutono, meninggal dunia. Dan pada waktu itu lalu Profesor Vlah sebagai pembimbing utamanya, sebagai promotornya. Dan dengan berbagai persyaratan yang dikeluarkan oleh Dikti dan pendidikan tinggi, maka akhirnya saya bisa ujian di Indonesia dengan diuji oleh pembimbing saya dari Belanda, Profesor Vlah dan Dr. Gerard de Bruin, di samping dari IPB, Profesor Surkati
kemudian dari Badan Litbang Dr. Sunario, dan dari Brawijaya pada waktu itu ada Profesor Mulyadi Banuwijoyo, Profesor Munarni Tambubolon, dan juga waktu itu Dr. Yogi Sugito. Nah, di dalam perjalanannya saya juga memperoleh pendidikan yang di luar formal, yaitu kursus dan training di Columbia, mengikuti training course of cassava research. Tadi saya peneliti di dalam bidang ubi-ubian di Columbia di Amerika Selatan, dan juga ada beberapa kursus yang di tingkat nasional. Terbatasnya teknologi tidak mematahkan semangat beliau untuk terus mengemban pendidikan hingga ke negeri kincir angin. Pertama, saya mengalami stres waktu itu karena pembimbing utama meninggal. Ya. Waktu itu ada kerjasama Antoni Brawijaya dengan Wageningen Agriculture University, satu universitas pertanian yang terbaik di dunia. Ada kerjasama waktu itu, dan sehingga saya dimungkinkan ada pendidikan yang sekarang namanya sandwich program, ya. Ada kerjasama, ada 2 perguruan tinggi untuk mendidik seseorang menjadi seorang dokter. Nah, itu agak sulit waktu itu. Bayangkan kalau sekarang ada email, dulu belum ada email, paling pakai fax, tinggal harus dikirim ke sana draftnya. Mau tebel mbak, jadi level dikirim sana, kemudian nunggu lagi dana, dan kemudian untung saya mendapatkan dana bukan dari Indonesia tapi dari International Development Research Center IDRC Kanada. Waktu itu ada kerjasama dengan Brawijaya. Kebetulan saya ditunjuk sebagai program manajernya, saya bisa menggunakan dana untuk ke negeri Belanda selama 6 bulan untuk melakukan studi literatur, dari belajar sana, menulis di sana, konsultasi dengan pembimbing di sana, dan akhirnya selesai. Jadi hambatannya memang ya lama, menjadi agak lama. Komunikasi belum maju seperti sekarang ada email dan sebagainya, belum ada waktu itu, dan perkembangan teknologi masih belum semaju sekarang. Jadi waktu lama menulis, dikirim lagi dan sebagainya. Itulah yang mendapatkan beberapa hambatan. Alhamdulillah Tuhan memberikan jalan, akhirnya semua bisa berhasil dengan baik. Bambang Guritno berbagi cerita mengenai perjalanan karir hingga impian terbesarnya yang belum terwujud. Setelah lulus saya menjadi asisten dekan asisten dekan 3 di bidang kemahasiswaan. Tapi hanya berumur setahun, tahun 76, karena 77 saya harus mendapatkan beasiswa dari Belanda untuk belajar di Belanda selama 1 tahun. Sehingga akhirnya saya tinggal. Nah, sepulang itu, saya tahun 1983 diangkat sebagai asisten dekan 1 yang menangani bidang pendidikan. Itu periodenya 1983, 3 tahun sekali. Kemudian saya belum selesai pada periode kedua, diangkat lagi. Belum selesai dari periode kedua mengakhiri jabatan dekan 1. Kemudian saya diangkat dekan Fakultas Pertanian mulai tahun 1988 sampai 1995. Dari situ kemudian saya selesai, dan oleh rektor saya ditunjuk sebagai pembantu rektor 4. Sebagai rektor 4 pada organ yang baru. Saya baru sekali nih, saya harus membuat perencanaan, dan saya harus menjadi juga kerjasama, terutama kerjasama dengan luar negeri. Nah, setelah selesai 95, 2 periode juga, periode 1 selesai, periode saya masuk, dan kemudian
ada kesempatan pada tahun 2020 ada pergantian rektor dan saya mencalonkan diri dan alhamdulillah saya diberi amanah untuk menjalankan jabatan rektor mulai tahun 2002 sampai 2006 dan diteruskan oleh Profesor Yogi untuk selanjutnya. Itu di bidang karier ya. Ya, di luar Brawijaya saya juga aktif di BPPT waktu itu, terutama tahun 1980 sampai 85. Waktu itu saya membantu BPPT di dalam ada suatu produk namanya gasohol atau etanol yang dibuat dari bahan baku bahan ubi kayu. Nah, saya tiap bulan harus ke Lampung karena laboratorium itu ada di Suban di Lampung dan Tulang Bawang. Nah, kemudian dari situ dari BPT selesai di situ sampai 85. Kemudian selanjutnya juga mengikuti aktivitas di Dikti, terutama di Dirjen untuk Pendidikan dan Riset Penelitian. Dan dari situ juga saya mendapatkan dana untuk hibah bersaing yang periode pertama dari 1992 sampai 1998. Itu di sana juga ada beraktivitas di Dikti dan selanjutnya juga menjadi asesor Ban PT mulai awal dan kemudian saya berhenti pada menjabat dekan dan jangan lagi dan sampai menjelang pensiun tahun 2000 setelah pensiun pun saya sampai tahun 2018 aktif di Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi. Saya itu dulu kepengennya bisa keliling seluruh dunia. Tapi kenyataannya baru 4 yang benua Amerika yang belum benua Afrika yang belum saya kunjungi. Ya. Di sela-sela kesibukannya, Bambang Guritno masih menyempatkan diri untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Dan saya membagi waktu selalu, terutama pada waktu makan. Salah satu dan 3 kali makan pagi, siang, sore kita harapkan ada satu berada di meja makan. Sekarang nggak mungkin lagi karena udah rumahnya sendiri, tapi pada waktu masih komplit 1 kali lah kumpul sehingga kita bisa menceritakan apa aktivitas diri masing-masing dan sebagainya. Kemudian pada hari libur memang kita upayakan pada malam minggu atau minggu ada bisa keluar, apakah keluar bisa menginap di tempat tempat istirahat atau di mana ataupun kita makan juga di rumah makan. Jadi hari Sabtu, Minggu itu betul-betul hari keluarga. Sehingga saya hindari dulu juga menjadi pimpinan rapat-rapat ya saya hindari kalau bisa jangan hari Sabtu atau hari Minggu ya. Ya, tentunya ruang keluarga. Tentunya ruang keluarga di belakang bisa ada televisi dan sebagainya, ada musik jadi bisa kumpul di situ. Dan juga ruang keluarga itu juga bisa untuk makan jadi di ruang keluarga. Kemudian yang kedua tentunya di ruang kerja saya dan tentunya di teras untuk santai dengan keluarga sambil menikmati tanaman yang ada yang ditanam. Jadi itulah yang bisa saya lakukan ya. Di teras, tapi juga di teras juga bisa saya berolahraga pagi, jogging atau juga bisa naik sepeda statis dan juga sambil jalan pagi. Jadi di ruang itulah yang 3 tempat yang jadi tempat favorit saya ya. Jadi kalau libur ada weekend ya mesti sebetulnya saya itu kamu mungkin belum lihat ya saya punya tempat di Batu di daerah Junrejo yang saya dinamakan Rumah Kebun Dedaunan. Ibu yang punya ide yang mengelola itu adalah suatu tempat kombinasi antara rumah dan kebun. Ya, dulu sebetulnya kebun itu saya orang pertanian, saya beli tahun kira-kira 85 dan kedua tahun 1990 ya untuk berkebun aja. Tapi kemudian punya ide waktu itu karena pada waktu saya menjabat sebagai pembantu rektor 4 itu ada kerjasama dan mulai ada berdatangan tamu-tamu jangka panjang 3 bulan, 2 bulan di Brawijaya. Nah mereka nggak mau di hotel. Nah, lalu rumah kebun itulah yang saya manfaatkan untuk tempat mereka
saya minta Pak Rektor gimana carikan tempat yang di desa. Saya punya rumah kok di sana. Ya udah, saya tawarkan, senang. Jadi mereka kalau datang dengan bawa anak, bawa istri, gitu. Jadi nah sekarang menjadi tempat usaha yang tentunya saya di situ pakai juga untuk sebagai tempat kalau saya capek bisa rileks dengan melihat tanaman, kemudian bisa ketemu pegawai, bicara-bicara dan sebagainya. Jadi tempat itu yang saya kalau suatu jenuh dan sebagainya bisa saya pakai untuk membuat refreshing pikiran saya, ya. Ya paling ya saya harus mengantar cucu dengan cucu sama-sama, cucu bermain. Waktu itu belum COVID ya, dengan COVID semuanya tutup. Ya, dengan main-main, cucunya main, kita melihat, kemudian sambil siangnya makan-makan kecil dan sebagainya. Dan waktu cucu masih ada, masih di Malang, bisa kita lakukan. Sekarang tinggal berdua. Jadi ya kegiatannya menjadi rutin, apalagi dengan pandemi COVID ini tentu kegiatannya sangat terbatas. Yang paling saya larinya dengan ibu ya ke rumah kebun dedaunan di situ, ya. Yeti Rin Samudayani selaku istri menceritakan bagaimana sosok Bambang Guritno ketika sedang di rumah. Bapak itu orang kerja ya, jadi dia lebih banyak bekerja daripada berhubungan dengan saya. Berhubungan dalam arti santai dan lain-lain itu dia jarang. Tapi dia selalu menyediakan waktu setiap bulan 1 kali atau ya kalau libur lah 1 untuk bersama-sama dengan keluarga. Kita pergi bersama-sama, kita ngobrol bersama-sama, itu memang ada. Apalagi kita punya rumah di atas kan, kita ke atas, nanti Bapak di sana lihat-lihat tanaman, dan saya karena saya kebetulan dari bidang yang lain dengan Bapak, saya dari arsitektur, sehingga saya lihat keindahannya. Tapi Bapak harus lihat tamannya, yang hasilnya. Kalau saya bagaimana natonya, bagus apa enggak, gitu. Di lain hari, di lain waktu kalau libur memang Bapak banyak jalan sama saya, jalan sama anak-anak, jalan sama cucu-cucu. Itu biasanya memang kita jalankan. Tapi pada hari-hari lain biasanya Bapak itu banyak di rumah untuk bekerja. Bapak kalau di rumah itu ya biasanya dia sering baca buku sendiri, dia sering nulis sendiri. Dan kalau sore memang kita ada waktu di mana kita bersama-sama sore hari itu jadi jam kira-kira sesudah tidur siang itu kita tidur siang jam 4 selesai, kita ngobrol sebentar, nanti sudah mandi, dia kembali lagi ke pekerjaannya, ke bukunya. Sebetulnya dia semuanya suka ya, tapi ada beberapa yang memang harus dimakan, yaitu buah-buahan, itu harus dia makan tiap hari. Dan pagi hari dia memang tidak pernah makan sarapan seperti kita, dia hanya makan buah saja, jadi makannya hanya makan siang saja. Dan malam kembali lagi seperti pagi, yaitu makan buah saja. Ya dengan sayur tentu kalau malam ya. Bambang Guritno menceritakan pengalaman berkesannya di dunia pendidikan serta memberikan tips agar sukses dalam meraih cita-cita. Saya ini dulu kan waktu pada waktu saya bertugas di Badan Agenda Nasional,
hampir 2-3 kali sebulan itu pergi untuk mengunjungi perguruan tinggi seluruh Indonesia, Mbak. Ya macam-macam, mulai dari Papua sampai Aceh. Yang paling menggembirakan, pada waktu saya duduk menunggu pesawat, ada orang datang. Pak Bambang ya. Wih, kamu saya tahu, kamu tempat di mana? Saya di Bulog, Pak. Loh, kemana? Saya pimpinan Bulog, Pak. Di mana? Pimpinan Bulog ada di Manado. Namanya siapa? Saya dulu muridnya Bapak. Di mana? Di Brawijaya, Pak. Saya angkatan tahun berapa dulu itu, Pak ya? Tahun 2000 berapa? Atau 1900 berapa? Ini. Hari udah tua, ada pejabat semua ini. Itu yang paling membahagiakan diri saya, bahwa saya ini dikenal orang. Ternyata murid saya nggak kenal sama ini, dan alhamdulillah masih disapa. Di Jakarta demikian, saya nunggu di Makassar ketemu, di Manado saya nunggu pesawat. Saya sering kali itu membuat kebahagiaan. Dan saya juga paling bahagia pada waktu saya kalau lulus mahasiswa saya yang ada di itu lulus, dan lulus menjadi pejabat atau menjadi pengusaha yang sukses. Dan itu banyak, Mbak. Ada direktur ini. Akhirnya kadang-kadang ditraktir makan. Ini suatu hal kebanggaan tersendiri. Waktu saja begitu, saya akan berangkat, tahu-tahu datang di belakang saya. Bapak bagaimana, Pak? Saya belikan tiket. Maaf ya, udah beli tiket. Maaf, saya sudah beli tiket, sudah mau dibelikan tiket sebagainya. Jadi ini ada kebanggaan sekali, Pak. Senang banget sekali saya kalau ada yang sukses. Ya. Yang pertama itu adalah kita harus bekerja keras dan jangan cepat puas terhadap hasil atau prestasi. Jangan berhenti menuntut ilmu. Yang kedua, jujur ya, harus jujur. Kemudian yang ketiga, di dalam melakukan kegiatan bersifat kompetisi itu harus berlaku satria. Sekarang itu kalau ada pilihan dan sebagainya itu kan orang tidak apa. Karena saya rasa ada beberapa yang kurang satria, itu ada berbagai upaya-upaya yang apa itu untuk mendapat sesuatu itu harus bayar. Seperti contoh di TV kemarin, untuk jadi lurah harus mengeluarkan dana 20 juta. Itu jangan. Karena jabatan itu amanah, jangan dibeli, nggak langgeng. Kalau mau langgeng itu ya harus betul-betul berkompetisi secara jujur. Berikut adalah kutipan yang selalu diingat dan dipakai. Jadilah orang yang berguna bagi orang lain, artinya orang bermakna, dan punya keinginan untuk terus belajar. Jangan cepat puas atas prestasi yang sudah dicapai. Jika memang harus menghadapi persaingan, bersainglah secara sehat. Demikianlah program Di Balik Layar episode kali ini. Semoga dapat memberikan inspirasi untuk Anda pemirsa UBTV. Di Balik Layar, bersama berbagi inspirasi.